Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pejuang, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Tema renungan saat ini adalah menang dengan kesabaran. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran adalah salah satu karakter yang paling sulit dimiliki oleh manusia. Banyak orang mampu bekerja keras, berjuang, bahkan mencapai keberhasilan besar, tetapi tidak semua orang mampu menguasai dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan berkata bahwa orang yang sabar lebih hebat daripada seorang pahlawan. Mengapa? Karena mengalahkan orang lain mungkin bisa dilakukan dengan kekuatan, tetapi mengalahkan diri sendiri membutuhkan kedewasaan hati dan hikmat dari Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang dikenal sangat sabar di sebuah desa di Cina. Ia murah senyum dan tidak mudah marah. Banyak orang kagum akan sikapnya. Namun seorang pemuda merasa tidak percaya dan ingin menguji kesabarannya. Ketika laki-laki itu sedang mandi di sungai, pemuda tersebut meludahi wajahnya. Dengan tenang laki-laki itu kembali masuk ke sungai untuk membersihkan dirinya. Pemuda itu mengulanginya berkali-kali, tetapi laki-laki itu tetap tidak marah. Akhirnya pemuda itu kelelahan dan bertanya, mengapa ia bisa sesabar itu? Jawaban laki-laki itu sangat bijaksana. Ia berkata bahwa air sungai dapat membersihkan ludah di tubuhnya, tetapi kemarahan yang masuk ke dalam hati akan mengotori jiwa dan pikirannya. Sekalipun ia mandi berkali-kali, kotoran di hati tidak akan mudah dibersihkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang besar. Dunia sering menganggap orang yang cepat marah terlihat kuat dan berani. Namun di mata Tuhan, orang yang mampu mengendalikan emosinya adalah pribadi yang luar biasa. Kesabaran menjaga kita dari perkataan yang melukai, keputusan yang tergesa-gesa, dan tindakan yang disesali di kemudian hari. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang menguji kesabaran kita. Saat doa belum dijawab, ketika usaha belum berhasil, saat menghadapi orang-orang yang menyakitkan hati, atau ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tidak jarang kita menjadi kecewa, marah, dan kehilangan kendali. Padahal di saat-saat seperti itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kesabaran memang tidak lahir secara instan. Kesabaran dilatih setiap hari melalui proses kehidupan. Tuhan memakai setiap masalah, penantian, dan tantangan untuk mengajar kita menjadi pribadi yang dewasa. Orang yang sabar belajar untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu.
Ketidaksabaran sering membuat manusia jatuh dalam kesalahan. Banyak hubungan rusak karena emosi sesaat. Banyak keputusan salah terjadi karena terburu-buru. Namun orang yang sabar akan mampu melihat persoalan dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak mudah dikuasai amarah karena ia tahu bahwa damai sejahtera Tuhan jauh lebih berharga daripada melampiaskan emosi. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hari ini mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Saat menghadapi masalah, jangan buru-buru marah. Saat menghadapi orang yang menyakiti kita, mintalah hikmat Tuhan untuk tetap tenang. Ingatlah bahwa kesabaran bukan hanya membawa damai bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian yang indah bagi orang lain. Orang yang sabar adalah orang yang sedang membiarkan Tuhan memimpin hati dan pikirannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memiliki hati yang sabar dan mampu menguasai diri. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kami, mampukan kami untuk tetap tenang dan percaya kepadamu. Jauhkan kami dari kemarahan yang dapat melukai hati orang lain dan merusak hidup kami sendiri. Bentuklah kami menjadi pribadi yang lembut, penuh kasih dan sabar dalam menghadapi setiap situasi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami memohon berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Berikanlah hati kepada para pemimpin bangsa kami, hati yang melayani masyarakat. Berkatilah bangsa kami, agar kondisi bangsa kami semakin hari semakin baik karena berkat dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon Tuhan yang memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.